Puji syukur dan terima kasih Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, masih memberikan napas kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh mengucap syukur di pagi yang teduh ini ya Tuhan. Itu semua adalah karena kebaikan-Mu. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti atas firman yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Horas dihita saluhutna. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-16 setelah Trinitatis didasarkan pada 2 Samuel 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. 2 Samuel 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan di minggu hari ini adalah tentang sikap Daud terhadap Mefiboset. Mefiboset adalah anak dari Yonatan dan cucu dari Raja Saul, yaitu raja bangsa Israel sebelum Raja Daud menjadi raja, menjabat sebagai raja pada masa pemerintahan di bangsa Israel. Apakah tujuan Daud menjumpai Mefiboset? Apakah Daud menjumpai Mefiboset karena dia menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus? Tentu bukan karena itu, tapi karena ada niat baik dari Raja Daud. Dia mengingat dan menghargai Raja Saul. Meskipun pernah Raja Saul, opungnya si Mefiboset ini berniat untuk membunuh Raja Daud ketika itu. Tapi ada niat dari Raja Daud untuk menjalin hubungan kembali dengan keturunan Saul. Karena dia sempat memiliki janji dengan Yonatan. Karena Daud dan Yonatan adalah sahabat karib. Meskipun ayah Yonatan begitu membenci Daud pada saat itu.
Lantas apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, saudara-saudari sekalian? Terkadang kebaikan itu bisa kalah karena keadaan dan situasi. Kebaikan itu bisa kalah terhadap keadaan dan situasi yang kita hadapi. Kekalahan kebaikan bisa karena kepentingan pribadi. Seseorang bisa saja lupa terhadap sesuatu yang baik yang dibuat oleh orang lain ketika dia telah mengemban kekuasaan, ketika dia telah memiliki kekayaan dan kemasyhuran, bahkan kesuksesan. Itulah realitanya yang sering terjadi dalam kehidupan. Tapi tidak untuk Raja Daud. Meskipun Raja Daud terkenal dengan kemasyhurannya, terkenal dengan kekuasaannya, menjadi raja atas bangsa Israel, dia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk menekan orang lain, untuk bersikap sesuka hati. Tapi hal yang terjadi kepada Raja Daud, sekalipun Raja Saul pernah berniat untuk membunuhnya, tapi Raja Daud tidak pernah menanamkan kebencian dan dendam kepada keturunan Raja Saul. Justru Raja Saul bertanya, masih adakah keturunan Saul? Tidak dikatakan masih adakah keluarga Yonatan, anak Yonatan. Tapi yang dia katakan adalah keturunan Saul. Bayangkan bagaimana Raja Daud berlapang dada dan tidak menanamkan kebencian. Padahal jika diingat di masa yang lalu Raja Saul pernah berusaha untuk membunuhnya. Apakah kita sanggup untuk melakukan itu kepada orang lain? Kepada orang yang membenci kita, bahkan kepada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Apakah kita sanggup tetap memberikan kebaikan, membangun relasi kepada musuh kita yang pernah berusaha menjatuhkan kita, yang berusaha menjelek-jelekkan kita kepada orang lain? Tapi melalui firman Tuhan ini kita diajak seperti Raja Daud menanamkan niat baik dari dalam hatinya. Meskipun dia pernah diperlakukan tidak baik oleh Raja Saul pada saat itu. Dia tetap mengingat dan menghargai Raja Saul, raja yang menjabat sebelum dia. Pelajaran yang berharga juga yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini. Kita bisa mengatakan kita mengampuni orang lain, tapi realitanya dalam kehidupan kita, apakah kita pernah melakukannya? Aku sudah memaafkannya, tapi untuk berbicara atau menjalin hubungan lagi dengan orang yang pernah menjadi musuh kita, orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang pernah menjatuhkan kita, apakah kita pernah menjalin hubungan itu? Apakah hanya sebatas kata pengampunan tanpa ada tindakan atau perbuatan? Ini juga yang mau diingatkan kepada kita, bagaimana pengampunan itu dapat berbuah di dalam kehidupan kita dan dapat kita lakukan. Kemudian diingatkan lagi kepada kita, jangan serakah, jangan serakah. Ingatlah, dalam kepemilikanmu ada bagian orang lain. Jangan serakah, dalam kepemilikanmu ada bagian orang lain. Raja Daud
adalah raja yang masyhur. Pada saat itu dia memiliki kekuasaan. Dia bisa saja melakukan apa saja sesukai hatinya. Bisa saja dia melupakan segala apa perbuatan Saul, perbuatan Jonatan. Toh Saul dan Jonatan sudah mati. Tapi Raja Daud adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Itu terlihat dari kehidupannya, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Makanya dikatakan tadi, ku mau menunjukkan kasih yang dari Allah. Dia mau menunjukkan kasih yang dari Allah. Bayangkan, bisa saja Raja Daud menikmati semua tanah dari opung si Mefiboset. Toh juga tidak ada orang yang mengungkit itu. Justru dengan kesadaran dan niat dari dalam diri Raja Daud sendiri, dia mencari keturunan Saul. Dia ingin mengembalikan apa yang menjadi bagian dari Mefiboset. Jika itu diperhadapkan kepada kita, apakah dalam apa yang kita miliki, pernahkah kita memberikan kepada orang lain? Kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang berkebutuhan khusus. Jangan-jangan ketika di zona aman kita, ketika kita merasa hidup kita sudah enak, sudah berkecukupan, semuanya sudah ada, kita lupa terhadap orang lain. Termasuk terhadap orang-orang yang berkekurangan. Berkekurangan di sini bukan hanya yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, tapi orang-orang yang berkekurangan secara ekonomi, yang berkekurangan secara pengetahuan. Pernahkah kita mau men-sharingkannya? Pernahkah kita mau membagikannya kepada orang-orang yang demikian? Jangan serakah. Ingatlah bahwa dalam bagian apa yang kita miliki, ada bagian orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Apakah kita mau membagikan berkat yang kita terima itu kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan? Apakah kita mau berdiakonnya? Atau hanya ketika di mulut saja kita melihat orang yang berkekurangan, kasihan ya. Tapi tidak ada tindakan dari kita. Kita hanya mampu mengatakan kasihan ya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan bagaimana kita manusia yang telah menerima berkat, mengingat bahwa di bagian kepemilikan kita, apa yang kita miliki, ada bagian orang lain yang dititipkan oleh Tuhan. Itu harus kita berikan. Seperti Raja Daud yang mengingat dan menghormati Raja Saul. Menghormati janjinya dengan sahabatnya Jonatan. Bagaimana dia mengembalikan semua apa yang menjadi hak milik Mefiboset. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita mengasihi orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jangan-jangan kita pernah memperlakukan mereka dengan tidak baik atau mengucilkan mereka. Apakah kita mau memperlakukan dengan baik orang-orang yang memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus? Bila kita renungkan di masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan?
menolong saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang terkena dampak COVID, yang kehilangan pekerjaan. Apakah yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Apakah yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudari kita yang terkena positif COVID? Melalui firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan. Marilah kita memberikan kasih, membagikan kasih kepada orang lain. Jika di masa lalu kita mengalami masa yang kelam, baik itu dari keluarga, baik itu dari saudara kita, baik itu dari rekan kita, baik itu dari punguan kita, satu persekutuan kita, jangan ingat-ingat lagi. Hilangkan dendam itu. Karena dendam akan membuat orang tidak tenang menjalani hidupnya. Buang dendam itu, buang kebencian itu. Sehingga kita tenang menjalani hari-hari kita. Sehingga kita bisa bersuka cita. Ingatlah, jangan serakah. Ingatlah, dalam bagianmu ada bagian orang lain. Ingatlah jika suatu saat ada seseorang yang menitipkan kepadamu haknya. Dan sewaktu-waktu ketika dia meminta, engkau harus memberikan. Itu hak orang lain, bukan hakmu. Jangan sampai karena keserakahan kita, karena kekuasaan kita, karena kenyamanan yang telah kita rasakan, kita lupa akan orang lain. Kita lupa bahwa di dalam diri kita, di dalam hidup kita ada bagian orang lain. Yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah kehidupan kita mencerminkan kepedulian dan kasih yang dari Allah? Apakah kita telah menghidupinya di dalam hidup kita? Apakah kita masih terus saja hanya mendengar tanpa mengaplikasikannya, tanpa mengaktualkannya di dalam hidup kita? Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk juga mengasihi orang lain. Allah telah menghapuskan dosa-dosa kita dan membuat kita menjadi pewaris kerajaan-Nya. Allah menerima kita dari kekurangan kita. Jadi semua orang di dunia ini adalah orang yang berkekurangan. Kita semua adalah orang yang berkekurangan. Karena apa? Kita adalah orang yang berdosa. Hanya karena anugerah Allah kita memperoleh kasih karunia-Nya. Sepatutnya kita tidak layak. Tapi karena perkenanan Allah, Dia yang mengasihi kita, kita masih diperkenankan sampai saat ini. Untuk itu, marilah saudara-saudari sekalian, marilah kita menanamkan kasih, kepedulian terhadap sesama kita. Secara khusus terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jangan kita pernah menutup mata terhadap orang-orang yang berkekurangan. Kiranya Tuhan menolong kita melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh meneguhkan dan mengingatkan kami
bahwa kehidupan kami ini hanyalah sementara. Kami diingatkan ya Tuhan bahwa apa yang ada di hidup kami saat ini adalah pemberian-Mu, adalah anugerah-Mu. Kami juga diingatkan ya Tuhan bahwa di bagian hidup kami, dalam anugerah yang Engkau berikan, dalam berkat yang Engkau berikan, ada bagian orang lain yang juga harus kami berikan dan harus kami bagikan. Ingatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa bermurah hati. Jangan biarkan kami ya Tuhan dikuasai oleh keserakahan. Ingatkan kami juga ya Tuhan, supaya kami jangan terus mengingat-ingat masa lalu ya Tuhan, sehingga kami tidak menyimpan dendam di dalam hati kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang mengampuni dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami ya Tuhan, hidup kami ini hanya sementara. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain. Ajari kami Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Bimbing kami senantiasa di hidup kami, arahkan kami, dan senantiasalah melangkah di depan kami terlebih dahulu. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.